Hai, selamat datang di Kantung Film. Kali ini Kantung Film ingin bercerita tentang film Peninsula. Film ini sendiri merupakan pengembangan dari film Train to Busan. Nah, Peninsula rilis pada tahun 2020. Film Korea ini menceritakan tentang keadaan Korea Selatan setelah 4 tahun dilanda virus zombie. Dan gimana ceritanya? Kita langsung masuk aja ke alur cerita Peninsula. Di awal film, Kapten Jung yang merupakan seorang kapten Angkatan Laut Korea Selatan sedang melarikan diri dari wabah zombie yang menyerang negaranya bersama sang kakak, keponakan, serta kakak iparnya. Mereka berusaha untuk mengungsi ke kapal laut, dan di tengah jalan menuju kapal mereka dihentikan oleh seorang pria. Jadi si pria ini bermaksud untuk meminta bantuan, bisa nggak kalau si pria ini dan keluarganya ikut ke mobil mereka untuk menuju ke kapal. Tapi Kapten Jung nggak mau ambil resiko, terlebih karena si pria itu berlumuran darah. Takutnya pria itu sudah terinfeksi virus zombie. Akhirnya Kapten Jung meninggalkan pria itu dan dia langsung tancap gas. Tiba-tiba seorang ibu dan anak kecil menghentikan mobil mereka dan memohon, kalau misalnya memang Kapten Jung nggak mau membawa keluarga kami, sudahlah, bawa aja anak perempuan ini. Tapi lagi-lagi Kapten Jung nggak mau ambil resiko. Dia tetap tancap gas dan ninggalin keluarga itu di jalan. Naasnya setiba di dalam kapal yang mereka tumpangi, ternyata ada seorang pengungsi yang telah terinfeksi dan kemudian berubah menjadi zombie. Kakaknya dan keponakan Kapten Jung ikut terinfeksi virus tersebut. Sementara Kapten Jung dan kakak iparnya berhasil selamat dari insiden itu. Scene kemudian berubah ke negara Hong Kong yang menampilkan kehidupan Kapten Jung dan kakak iparnya Chul Min yang hidupnya merana sebagai pengungsi. Mereka seringkali mendapatkan perlakuan buruk dari warga lokal karena dianggap sebagai pembawa virus. Tiba-tiba keduanya mendapatkan misi untuk kembali ke Korea Selatan oleh anggota gangster Hong Kong. Kapten Jung, Chul Min kakak iparnya, dan 2 orang Korea lainnya ditugaskan untuk mengambil sebuah truk berisikan uang senilai $20 juta yang terperangkap di Incheon akibat virus zombie ini. Pada awalnya Kapten Jung enggan, ngapain balik lagi ke sana? Jelas-jelas di sana banyak zombie. Tapi karena sang kakak ipar berhasil meyakinkan dia untuk ikut dalam misi ini, akhirnya Kapten Jung pun berangkat dan terlibat dalam misi ini. Mereka pun akhirnya berangkat menuju dermaga Incheon. Tugas mereka adalah mencari truk berplat nomor 6431 yang berisi uang $20 juta. Ternyata tugas Kapten Jung dan timnya tidak mudah. Dan setelah mereka berhasil menemukan truk itu, mereka harus berjibaku melawan zombie dan terutama sekelompok mantan tentara Unit 631. Jadi Unit 631 ini adalah tentara-tentara yang ditugaskan untuk mengevakuasi warga dari sana. Tapi ternyata mereka sendiri tidak ada yang menyelamatkan dari zona zombie itu. Jadi lama-lama mereka menjadi gila sendiri. Nah, truk berisi uang itu akhirnya berhasil dirampas oleh tentara 631. Dan si kakak ipar Kapten Jung yang namanya Chul Min ditawan oleh tentara itu dan dijadikan semacam tanda kutip mainan. Jadi si kakak ipar ini, si Chul Min ini harus melawan zombie bak gladiator. Sementara truk diperiksa oleh Kapten Seo, pemimpin tentara 631. Kapten Seo agak bingung kok bisa ada uang sebanyak ini di dalam truk. Tapi ia lebih tertarik ketika melihat ada telepon satelit di dalam truk itu. Dan pada saat ia mengaktifkan telepon satelit itu, tiba-tiba telepon itu berbunyi. Kapten Seo langsung mengangkatnya dan berbicara dengan si penelepon. Dan intinya si penelepon berkata, siapapun yang berhasil membawa truk itu ke dermaga Incheon, maka ia akan dibawa meninggalkan Korea menuju Hong Kong. Tentu saja Kapten Seo sangat tertarik dengan tawaran itu, dan ia berencana pergi berdua saja dengan orang kepercayaannya. Sementara itu, Kapten Jung yang berjuang mati-matian melawan para zombie sangat beruntung karena ia diselamatkan oleh 2 orang anak kecil yang kemudian membawanya menuju tempat rahasia kedua anak tadi.
Dan ternyata di tempat rahasia dua anak tadi, ada seorang kakek yang baik hati. Jadi si kakek ini adalah seorang tentara, tepatnya mantan tentara, yang pikirannya sudah terganggu. Dan Kapten Jung sangat terkejut ketika melihat ibu dari anak-anak ini. Ternyata ibu ini adalah perempuan yang ia tinggalkan pada saat dulu ia melarikan diri dari Korea menuju ke kapal. Dan si ibu ini bernama Ibu Min. Akhirnya si Ibu Min ini menginterogasi Kapten Jung. Apa alasan yang membawa Kapten Jung kembali ke Korea? Bu Min pun terkejut karena alasan Kapten Jung untuk datang ke Korea adalah hanya untuk uang. Namun akhirnya mereka berdua merencanakan untuk mengambil truk berisi uang itu. Karena Ibu Min tahu bahwa truk ini adalah sebagai jalan mereka keluar dari Korea Selatan. Dan mereka pun menjalankan misinya. Setelah melewati jalan-jalan rahasia yang ditunjukkan oleh Ibu Min, Kapten Jung dan Ibu Min berhasil menemukan truk berisi uang itu berada di markas tentara 631. Mereka pun mengendap-endap untuk masuk ke truk itu dan mengambil telepon satelit yang ada di truk itu. Namun tiba-tiba ada orang dari kelompok tentara 631 yang mendekat ke truk. Si orang itu adalah orang kepercayaan Kapten Seo. Dan kemudian si orang itu ditodongkan senjata oleh Ibu Min. Dan si orang itu pun bercerita bahwa ada satu teman Kapten Jung yang masih hidup di dalam markas mereka. Kapten Jung pun menyadari bahwa itu kemungkinan adalah kakak iparnya. Ia pun berlari ke dalam markas tentara 631 untuk menyelamatkan Chul Min, kakak iparnya. Dan Kapten Jung berhasil menemukan kakak iparnya sedang bergelut dengan para zombie. Ia pun menyelamatkannya, dan sayangnya Kapten Jung tidak bisa membawa kakak iparnya selamat sampai ke dalam truk. Kakak iparnya tertembak oleh salah satu pentolan dari pasukan 631. Akhirnya aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Tentara 631 berusaha untuk menghentikan Kapten Jung dan keluarga Ibu Min keluar dari Korea. Tapi setelah perlawanan yang hebat, Kapten Jung dan keluarga Ibu Min berhasil sampai ke dermaga Incheon. Namun ternyata Kapten Seo, pemimpin tentara 631, sudah menunggu di dermaga. Ia kemudian menabrakkan mobilnya ke mobil anaknya Ibu Min. Dan setelah itu, Kapten Seo langsung menjadikan anak si Ibu Min ini sebagai sandera. Ia kemudian menembak si kakek yang baik hati itu, dan Ibu Min terlihat sangat syok melihat sang kakek tertembak. Kapten Seo berhasil memanfaatkan situasi kalut pada saat itu dan merebut truk itu dari tangan Kapten Jung dan Ibu Min. Kapten Seo pun dengan mudah berhasil masuk ke dalam kapal dan bersiap menuju Hong Kong. Namun naas bagi Kapten Seo. Justru setelah ia berhasil menaikkan truk itu ke dalam kapal, ia malah diberondong tembakan oleh salah satu mafia. Kapten Seo yang sangat kecewa dengan kejadian itu akhirnya berusaha dengan sisa tenaganya untuk bisa memundurkan truk itu keluar lagi dari kapal itu. Dan ia berhasil memundurkan truk itu sampai pintu kapal, yang menyebabkan pintu kapal tidak bisa tertutup. Sementara zombie sudah mulai banyak di ambang pintu kapal. Dan akhirnya para zombie pun tidak tertahankan lagi. Mereka banyak yang masuk ke dalam kapal dan menyebabkan kru kapal kewalahan sehingga mereka semua akhirnya terinfeksi oleh gigitan para zombie. Kapten Jung dan Ibu Min hanya bisa pasrah karena mereka gagal untuk meninggalkan Korea. Selain itu, mereka juga bersedih karena sang kakek yang tertembak sudah tidak dapat tertolong lagi. Namun, tak lama terdengar suara helikopter dan ternyata helikopter itu adalah helikopter penolong. Mereka langsung memberi kode ke helikopter itu dan segera berlari ke arah helikopter itu mendarat. Akhir cerita, Kapten Jung, Ibu Min, dan kedua anaknya berhasil meninggalkan Korea dengan aman. Dan film pun berakhir. Oke, terima kasih buat semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video kali ini bisa menghibur ya. Dan sampai ketemu di video yang lainnya. Bye-bye.